Halo? Halo? Halo, iya Mbak Devi? Halo? Loh, kok mati? Ya udah deh, aku telepon balik dulu. Sekalian aku tanya sama mas-mas tukang ojek di depan, apa bener di sini tuh desa Kalibagor? Permisi mas. Iya mas. Sebentar. Halo Mbak Devi. Oh gitu Mbak Devi. Iya Mbak Devi, nggak apa-apa. Meskipun Mbak Devi terlambat, bakal saya tunggu kok. Iya ya Mbak Devi. Waalaikumsalam. Mas. Iya mas. Ini saya ini mau tanya alamat mas. Apa benar di sini itu desa Kalibagor? Iya mas, bener. Di sini desa Kalibagor mas. Emangnya kenapa ya mas? Saya kesini sebenarnya mau tanya alamat mas. Bentar. Ini Kevin ya mas? Iya mas, bener. Iya bener mas. Kevin. Kevin. Duh, Nang. Iya, ini Kevin bener. Iya Nang. Kamu apa kabar Nang? Alhamdulillah Kevin, aku baik. Kamu ngapain di sini? Aku udah 2 tahun pindah rumah di sini Nang. Kamu sendiri ngapain di sini? Oh, kebetulan Kevin. Aku ini mau ke desa Kalibagor. Aku mau cari alamat Kevin. Alamat Nang. Alamatnya di mana? Ya, alamatnya di desa Kalibagor Kevin. Aku ini mau ketemu sama temen deket aku. Kalau boleh tahu siapa namanya? Devi Zafarina Kevin. Devi sabar. Hah? Mbak Devi? Yang cantik itu mas. Primadona di desa ini, Mbak Devi. Iya Pin, bener Pin. Kamu jangan bercanda Nang. Enggak Kevin, aku ini serius Kevin. Aku mau ketemu sama Mbak Devi itu. Bentar mas. Ini orangnya mas. Iya bener. Bener. Iya Pin. Ini kan Mbak Devi. Loh, sebentar. Kok semuanya pada kaget kayak gini? Emangnya kenapa sih Kevin? Ya Mbak Devi itu primadona Nang di desa ini. Primadona Kevin. Maksudnya orang tercantik di desa ini? Iya Nang, Mbak Devi itu wanita tercantik di desa ini. Makanya kita ini kaget. Kamu kok bisa deket sama Mbak Devi? Ya bisa Kevin. Soalnya kan aku kenal sama Mbak Devi itu di sosial media. Oh gitu Nang. Tuh mas. Tapi aku kasih tahu ya Nang. Iya. Mbak Devi itu Nang primadona di desa ini. Wanita tercantik di desa ini. Iya terus? Dan wanita terdingin di desa ini. Jadi Nang, kalau cowoknya itu ya anggapan standar-standar aja, mending jangan coba-coba deketin Mbak Devi. Itu kenapa Kevin? Mbak Devi itu Nang sudah banyak menolak laki-laki yang ngejar dia. Pin, tapi kamu lihat dulu. Mas ini kesini naik apa? Tuh lihat. Hah? Ini mobil kamu Nang? Ya iyalah. Iya, Ya Vin. mungkin mas ini nggak bakal ditolak sama Mbak Devi itu. Ini kan mobil impian kamu dari dulu Nang. Akhirnya kamu tercapai ya cita-citanya. Iya ya Kevin. Tapi aku kayaknya kepikiran cara biar aku ini tahu sifat dia tulus atau enggak deh Kevin. Hah? Kamu bisa bantu aku enggak? Bantu apa Nang? Ngomong aja. Gini, aku mau pinjam jaket kamu sama sepeda motor kamu. Hah? Jadi aku mau ketemu sama Mbak Devi itu. Ya aku dalam keadaan jadi ojol sama naik sepeda motor kayak gitu. Hah? Loh. Udahlah Nang, jangan bercanda terus kamu. Aku ini nggak bercanda Kevin. Dari cara itu aku bisa tahu dia bener-bener tulus mau nerima aku atau enggak. Kalau misalkan aku bawa mobil seperti ini, bener kata kamu dan bener kata Mas ini, mungkin aku nggak ditolak. Tapi apa aku tahu dia tulus atau tidak? Bisa jadi dia itu mencintai aku karena hartanya aja. Iya nggak? Bisa jadi. Masa iya kamu itu pengen sahabat kamu ini dikhianati sama wanita? Enggak kan? Enggak lah Nang. Ya aku nggak bakal terima. Ya makanya itu Kevin. Boleh nggak sekarang pinjam? Tapi kamu yakin Nang? Yakin Kevin. Udahlah. Ya Nang, ya Nang. Tapi masnya ini serius mas? Iya serius.
Mantap kalau kayak gini. Untung aja kamu bilang. Jadi aku terpikirkan mau ngelakuin cara kayak gini. Oh iya, sebentar. Aku mau tanya Kevin. Ini jalan kenanga ini arahnya kemana ya? Oh, jalan kenanga? Ya. Kamu tinggal lurus aja, Nang. Terus nanti ada pertigaan belok kiri. Oh gitu. Ya udah kalau kayak gitu Kevin. Aku langsung ke sana. Helmnya kamu ambil aja. Aku nggak usah pakai helm. Ya, Nang, ya, Nang, ya, Nang. Bismillah. Semoga caraku ini berhasil Kevin. Amin. Hati-hati ya, Nang. Iya iya. Aku berangkat dulu Kevin. Iya, Nang. Hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Salam. Itu temenku aneh ya, Gon. Masa punya mobil sebagus itu malah lebih milih motor butut aku untuk ketemuan sama cewek? Kamu yang bilang tadi sama temen kamu kalau Mbak Devi itu sering nolak cowok. Kan tapi emang kenyataannya begitu, Gon. Iya sih. Ya kan? Ya juga sih. Tapi aku yakin dia pasti bisa dapetin Mbak Devi. Ya udahlah, mending kamu doain temen kamu itu. Oh ya pasti dong. Ya udahlah, mending kita duduk aja. Tuh kamu duduk sana. Ya. Ini sayang, Agung udah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama banget kamu. Ya biasalah, masih ngisi bahan bakar. Kalian udah tadi nungguin aku? Iya, Gung, kita udah dari tadi. Kan kamu sendiri yang bilang kita itu harus on time. Iya, bagus deh kalau kayak gitu. Ini terus mau jalan-jalan kemana? Kita ini mau makan-makan. Tapi sebelum kita menuju restoran itu, kita ke rumah si Devi dulu. Kita ngajak si Devi. Oh iya, Gung. Tapi nanti kamu yang bayarin ya, Gung. Iya, kalau masalah itu. Tapi ini masalahnya Devi kalau diajak keluar sama aku selalu gak mau. Terus kalau ada kamu pasti mau. Iya, tenang aja. Pokoknya nanti aku rayu si Devi biar dia mau ikut sama kita. Iya. Tenang aja, Gung. Serahkan saja sama pacar aku. Iya, aku minta tolong ya, Hikmah. Iya, udah tenang aja. Bujuk gimana si Devi tuh bisa mau. Iya, Agung, siap. Ini nanti yang traktir aku kan. Kalau si misalnya Devi mau diajak jalan-jalan, kamu bakal aku kasih uang lagi. Beneran kamu, Gung? Iya. Yaudah, yuk. Ya udah, yuk. Jalan aja. Iya. Kamu motornya nggak taruh di dalam? Taruh sini aja, aman. Oh ya udah, yuk. Ayo, sayang. Loh, ternyata masih belum datang. Apa jangan-jangan aku ini cuman di ghosting ya sama Mbak Devi? Kan kata Kevin, Mbak Devi itu primadona dan juga banyak laki-laki yang ditolak. Apa jangan-jangan aku ini korban selanjutnya ya? Udahlah. Tapi aku nggak boleh berpikiran dulu. Lebih baik aku telepon dulu Mbak Devi. Udah sampai mana? Kan soalnya dia tadi sudah bilang kalau dia bakal terlambat karena masih ada kesibukan yang lain. Ya udah deh, aku coba telepon dulu. Kok nggak diangkat sih? Halo, assalamualaikum. Iya, Mas. Waalaikumsalam, Mbak Devi. Mbak Devi ada di mana, Mbak Devi? Saya sudah ada di lokasi, Mas. Ini Hah? saya udah sampai. Loh, ini saya sudah sampai, Mbak. Cuman ini nggak ada orang. Loh, saya pakai Vespa warna kuning, Mas. Loh,
Mbak Devi. Mbak. Oh, iya Mas, sebentar. Cantik bener orangnya. Bener kata si Kevin. Mas Danang ya? Iya, Mbak Devi ya? Iya Mas. Udah dari tadi Mas. Enggak kok Mbak, baru aja saya sampai sini. Jadi nggak terlalu lama saya nunggunya. Oh gitu ya Mas. Saya kira udah dari tadi nunggunya. Maaf ya Mas, saya terlambat. Soalnya tadi masih nganterin adik. Iya Mbak Devi, nggak apa-apa kok. Lagian kan Mbak Devi ini sudah izin sama saya kalau terlambat. Iya sih Mas, cuma saya tetap nggak enak sama Masnya. Udah Mbak Devi, nggak apa-apa. Lagian kan saya nggak begitu lama nunggunya di sini. Iya Mas. Bentar. Kok Masnya bisa pakai baju ojek online? Iya Mbak, ini profesi saya. Profesi? Iya. Maksudnya Masnya kerja jadi ojek online? Iya Mbak, benar. Oh iya Mas. Oh iya Mbak Devi, gimana kalau kita duduk aja? Gak enak Mbak kalau ngobrol kita sambil berdiri. Boleh Mas. Ya udah. Ya silakan. Aduh. Kan kalau kayak gini enak Mbak Devi. Iya Mas. Lebih santai ya. Kaki Iya. jadi nggak pegel. Iya Mbak Devi. Oh ya Mbak Devi, saya minta maaf ya Mbak Devi sebelumnya. Saya ngajak ketemu Mbak Devi di tempat seperti ini. Ya sebenarnya saya nggak enak Mbak Devi. Kan pertama kali kita ketemu, saya ngajaknya di tempat seperti ini, bukan Iya. di kafe atau gimana. Iya tapi emangnya kenapa Mas? Di Iya. tempat kayak gini nggak apa-apa juga kok. Iya, saya sungkan Mbak Devi. Yang saya takutkan ada orang yang kenal sama Mbak Devi, terus melihat Mbak Devi ini ketemu sama saya di sini. Oh gitu. Takutnya timbul omongan yang tidak mengenakan. Iya Mas, tapi udahlah nggak apa-apa. Saya aja nggak mempermasalahkan. Yang penting tempatnya kan masih aman-aman aja Mas. Iya Mbak Devi, tenang. Saya bukan orang jahat, jadi Mbak Devi ini gak usah khawatir. Iya Mas, saya percaya kok kalau Mas ini bukan orang jahat. Iya Mbak Devi. Emangnya Mas sekarang nggak lagi ambil orderan? Ya sebenarnya saya sambil kerja sih, cuman saya meluangkan waktu aja gitu Mbak Oh Devi. gitu. Wah, berarti Masnya emang niat ya buat ketemu saya. Iya, niat dong Mbak Devi, kan kita sudah janjian. Iya betul. Mbak Devi, saya langsung to the point aja ya Mbak Devi. Mohon maaf tapi sebelumnya saya ngomong seperti ini. Saya ini kan usia sudah matang. Maksudnya udah matang itu dalam berkeluarga Mbak Devi. Iya Mas. Kalau misalkan Mbak Devi, perkenalan kita ini berlanjut, apa Mbak Devi ini mau menjalani hubungan yang lebih serius dengan saya? Ya, tapi perlu diperhatikan lagi Mbak Devi, keadaan saya ini seperti ini. Saya hanya tukang ojek dan bisa dilihat ya Mbak Devi, saya dari tadi ini salfok sama sepeda motor Mbak Devi. Sepeda motor Mbak Devi itu kan pasti motor mahal, sedangkan motor saya seperti ini Mbak. Aduh Mas, Maaf ya, tapi kalau misalkan saya ini langsung pertama kali ketemu saya langsung ngomong kayak gini, ya takutnya Mbak Devi risih. Makanya itu saya minta maaf terlebih dahulu. enggak kok Mas, saya sama sekali nggak risih, santai aja Mas. Semua orang berhak kok menyampaikan maksud dan tujuannya buat ketemu. Iya. Ya saya kalau boleh jujur, sebenarnya saya juga mau ke hubungan yang serius sih Mas. Saya aja udah ada berapa cowok yang saya tolak karena saya tahu mereka semua itu ya mungkin maunya cuma pacaran aja. Kalau saya Mas, pacaran cuma buang-buang waktu, apalagi umur saya juga sudah matang. Ya buat saya ya yang saya jelaskan barusan Mas, kalau pacaran itu buang-buang waktu. Jadi sebenarnya saya juga menunggu orang yang benar-benar serius mau ya melamar saya gitu Mas. Oh gitu ya Mbak Devi. Jadi sebenarnya tujuan kita ini sama kan? Ya kalau misalkan tujuannya sih, kalau masalah tujuannya maksud saya sama Mbak. Cuman yang maksud saya pengen tanyakan ini tentang keadaan ini loh Mbak. Keadaan, maksudnya keadaan Mas gitu? Ya keadaan saya Mbak.
Kan Mbak Devi bisa lihat sendiri. Saya aja nggak nyangka loh Mbak, kalau kenalan saya ini secantik Mbak Devi. Waduh, masnya jangan ngomong kayak gitu, jangan berlebihan. Kalau kayak gini kan saya jadi malu. Loh, enggak Mbak Devi. Saya aja ini terheran-heran Mbak Devi. Kok bisa saya ini punya kenalan secantik Mbak Devi? Kalau saya boleh bilang nih Mbak Devi, kalau semisal Mbak Devi ini menjalin hubungan sama saya, hubungan kita berdua ini bisa viral Mbak Devi. Seorang tukang ojek online berpasangan dengan seorang bidadari. Aduh, mas ini terlalu berlebihan. Ya, emangnya kenapa sih mas sama profesi ojek online? Emang nggak boleh ya ojek online punya pacar? Iya, yang mas katakan tadi cantik. Gini Mbak Devi, ojek online itu tetap ojek, cuman caranya aja kita itu pakai aplikasi, iya kan? Iya, tapi tetap aja dong pekerjaan ojek itu pekerjaan yang halal, nggak ngerugiin orang lain. Jadi ngapain harus viral? Jadi buat saya pekerjaan ojek itu masih pekerjaan yang keren loh. Iya Mbak Devi, menurut Mbak Devi, Mbak, saya kalau boleh jujur ya Mbak, mohon maaf nih, bukan niat saya ini mau mengambil hati Mbak Devi ataupun lebay. Apa yang barusan Mbak Devi ini bilang, kalau pekerjaan ojek itu pekerjaan yang keren, baru kali ini loh Mbak, saya dengar langsung dari wanita cantik yang bilang seperti itu. Kalau misalkan boleh nih sedikit saya ini ngomong, wanita sekarang mana sih Mbak yang mau ngomong seperti itu? Apalagi sama tukang ojek. Mungkin masnya belum ketemu aja kali. Menurut saya ya mas, tukang ojek itu orang yang hebat. Apalagi kalau udah pesan GoFood tuh, ya kan? Dia rela ngantriin pesanan yang bukan makanannya sendiri. Itu saya kadang ya terharunya di situ. Makanya itu saya juga bangga sih kalau punya teman dekat profesinya jadi ojek online. Mbak Devi ini nggak lagi bercandain saya kan? Enggak kok mas, emang aja saya ada bercandanya ya mas. Ya saya ngomong apa adanya mas, bukan saya sok apa ya, sok jadi orang yang tulus. Tapi menurut pandangan saya memang seperti itu. Mbak, malahan saya loh Mbak yang grogi sekarang Mbak. Kok malah jadi pindah ke grogi sih mas? Tadi nggak percaya, sekarang grogi. Grogi gimana mas? Iya grogi Mbak, soalnya Mbak Devi ini kan cantik. Maaf nih Mbak, saya ngomong seperti ini, maaf banget Mbak. Saya kan juga dengar Mbak dari banyak orang, kalau misalkan Mbak Devi ini primadona di desa ini, dan juga banyak laki-laki yang mendekati Mbak Devi. Lah kok Mbak Devi lebih memilih saya ini Mbak yang tukang ojek? Aduh, jangan kepedean ya mas. Saya ini belum bilang kalau saya mau sama mas. Saya ini cuma ngomong kalau saya nggak masalah sama profesi tukang ojek. Oh gitu ya Mbak. Aduh. Maaf ya Mbak, kalau saya ini kepedean, saya jadi malu. Enggak mas, nggak apa-apa. Saya juga bilang kayak gini karena mas juga nggak ada pembuktian kalau mas cinta sama saya. Makanya itu saya bilang kayak gini. Kalau misalkan saya membuktikan, gimana Mbak? Ya, kalau semisal mas memang membuktikan, ya saya rasa mas ini orang baik dan mas juga tampil apa adanya, beda sama laki-laki yang mendekati saya. Walaupun nggak ada apa-apanya, dia selalu bilang ada apanya. Makanya itu mas, saya ya melihat mas beda aja dari orang-orang yang mendekati saya. Ya, kalau mas pembuktian, mungkin saya terima. Iya Mbak. Iya Mbak, ya nggak apa-apa, namanya juga orang bercanda Mbak. Lagian kan siapa sih yang nggak saya? Saya nggak bercanda mas. Kalau dalam masalah kayak gini, saya nggak pernah bercanda. Karena saya tuh orangnya to the point. Kalau saya bilang nggak mau, saya nggak mau dari awal. Kalau saya udah ya ngasih sinyal-sinyal kayak gini, bukan berarti saya nggak mau kan sama masnya. Mbaknya ini serius Mbak? Ya kalau masalah kayak gini, saya nggak suka bercandaan mas. Ya udah Mbak, kalau kayak gitu siap. Saya bakal membuktikan kalau saya pengen serius dan kalau saya cinta sama Mbak. Wah, saya langsung dikasih 2 jempol ya. Ya, siapa sih Mbak
Anggapannya gini, kita dikasih makanan, terus di sini cuma dikasih air, pasti kan kita pilih makanan, Mbak. Iya juga sih, tapi kalau nggak ada air, masnya bisa keseretan, ya kan? Iya. Wah, selain cantik, Mbaknya ini juga humoris ya. Masnya bisa aja. Siapa ya? Siapa ya, Mbak? Saya juga kurang tahu, Mas. Mungkin mau tanya alamat. Ya, tapi kok parkir kayak gini ya? Gitu. Agung, Ternyata kamu di sini. Aku barusan ke rumah kamu sama Hikmah sama Syamsul. loh, Kamu Bebek Hikmah? kamu ngapain mesen ojol? Oh, enggak kok. Aku nggak mesen ojol. Perkenalkan, ini Mas Danang. Ini calon suami aku. Apa? Calon suami kamu, Dev? Iya. Bentar. Calon suami kamu yang kayak gimana? Loh, ya calon suami aku lah. Emang dengan penjelasan calon suami, kamu masih nggak nge calon suaminya kayak gimana? Iya bukan nggak maksudnya kamu ini serius? Ojol ini calon suami kamu nggak bercanda kan? Ya enggak lah Gung, aku nggak bercanda. Ya emang sih ini pertemuan pertama aku sama Mas Danang. Dan aku juga memang baru pertama kali ini ketemu Mas Danang. Cuman Mas Danang langsung ngajak aku serius, ya kenapa enggak aku bilang iya. Lagi Mas Danang orangnya baik. What happened? Kamu serius ngomong kayak gitu? Mas, kamu nggak sadar ngomong kayak gitu? Kamu ngomong kayak gitu salah. Loh, Kok bisa salah? sih? Oh, Dev, tapi beneran salah loh, Devi. Dev, kamu ini cantik, kamu modis. Kamu masa iya sih punya calon suami yang tukang ojek kayak gini? Udah, Dev. Kamu nggak usah sama dia, Dev. Apaan sih Beb? Mbak Devi, ini mereka siapa? Ini Aku orang yang cinta sama si Devi. Tapi Dan aku kebetulan aku anaknya kepala desa. Tapi aku nggak pernah mau Mas sama Mas Agung ini. Ya jadi Mas Agung sampai sekarang ngejar-ngejar aku Dev, gitu. daripada kamu sama orang itu, mending kamu terima aja cintanya aku, Dev. Kan kamu tahu sendiri, aku selalu ngejar-ngejar kamu. Ya tapi dari dulu Kok kamu sekarang malah sama orang kayak gini? Kamu tahu nggak? Devi itu orang terpandang. Dan juga Devi ini seleb. Kalau Devi sama kamu gak pantas. Loh, ya kan yang tidak memantaskan itu Masnya. Dari tadi saya ngobrol sama Mbak Devi, enak-enak aja kok ngobrolnya. Iya. Udah lah, Mas, lagian Masnya ngapain sih ganggu hubungan saya sama Mbak Devi? Kamu bilang ngapain? Wah. Aku gak terima ya kalau Devi punya calon suami kayak kamu. Loh. Kamu ngaca, Devi tuh motornya aja Vespa. Sedangkan kamu, ini motor apaan? Ya terus kenapa Gung? Aku aja nggak mempermasalahkan. Ya Kok Allah, malah Devi. kamu yang sewot? Dev, aku nggak kayak gini karena kamu. Aku ini perhatian sama kamu, Dev. Ya aku gak mau kalau kamu punya calon suami kayak dia. Aduh, udah ya Gung, kamu tuh bukan siapa-siapa aku. Kapan kamu bilang nggak terima? Udah lah ya si cowok arang. Lebih baik kamu tuh sadar diri aja. Emang dari dulu aku tuh nggak pernah mau sama kamu yang Beb, kayak dengerin. hitam di sini. Agung ini emang bukan siapa-siapa kamu, tapi aku sahabat kamu, Dev. Aku nggak mau kamu nanti nikah sama orang yang nggak jelas kayak gini. Loh. Nanti yang ada kamu hidupnya melarat, Beb. Nah, tuh, Mau hidup bukan melarat, stop. Mau hidup melarat atau gimana? Ini udah keputusan yang aku ambil. Dev. Sini kamu gak usah ikut campur. Devi, yang ada, Dev, kalau kamu sama orang ini, nih orang mau numpang hidup sama kamu. Nggak mungkin Mas Danang ini orang baik. Aku rasa Mas Danang nggak seburuk apa yang kamu pikirkan. Devi, kerjaannya aja dia ojol, Dev. Ya, terus? Mana mungkin dia punya uang? Aduh, udah Dia ya gak Gung. kira bisa nafkahin kamu, Dev. Aduh. Kalau aku, ya aku pasti bisa. Kan kamu tahu sendiri keluarga aku itu gimana. Iya, Aku anaknya kepala desa. Kamu tahu sendiri, aku selalu minta-minta sama orang tuaku. Udah ya. Ya, gak Gung. apa-apa, Dev. Gung, udah ya. Kamu di sini tuh nggak ada urusan. Tolong dong, hargain aku sama Mas Danang ini. Di sini lagi ngomong, ya bisa dibilang lagi ngomong penting. Sini mending kamu pulang aja sana. Bawa tuh si Hikmah sama si Samsul. Dev, kamu ini gimana sih? Aku tadi ke rumah kamu mau ngajak kamu makan sama si Hikmah sama si Samsul. Kok kamu malah ngusir kita sih? Enggak, aku mau makan nasi jagung sama Mas Danang bentar lagi. Kenapa? Nasi jagung. Dev, Aduh, Beb, perut jangan. kamu gak biasa makan nasi jagung ya? Kata siapa? Kamu malah ngajak Devi makan nasi jagung. Kalau mau ngajak makan tuh di restoran. Mas, ini masalahnya saya nggak bicara mau ngajak makan kok sama. Iya, kan aku yang mau ngajak Mas Danang makan. Oke, Udah lah. kalau masalah itu. Terus kamu ngapain ketemuan si Devi sama di sini? Ketemuan tuh di kafe. Loh, Ketemuan malah di tempat kayak gini. Tempat apaan ini? Ya saya sudah bilang kok Mas sama Mbak Devi ini kalau misalkan saya bisanya cuman ngajak ketemuan di sini karena saya ini juga lagi kerja. iya dan aku nggak mempermasalahkan kok Gung. Dev,
Apa sih yang ada di pikiran kamu? Kamu tahu nggak? Kamu ini primadona desa, Dev. Masa iya sih kamu jatuh hati sama tukang ojek kayak gini? Dev, dipikir, Dev. Loh, ya biarin Gung. Lagian ya, aku tuh cari suami bukan cuma masalah ya dia orang kaya atau apa. Yang terpenting dia tuh mau kerja. Beda sama kamu. Kamu memang banyak duit, tapi kan duit orang tua kamu. Ya udah, Dev, biarin. Gak apa-apa. Itu kan orang tua aku. Udahlah, Dev. Mending kamu terima aja cintanya aku. Kalau emang nih ya, kamu nerima cintanya aku, Dev. Terus kamu nyuruh aku kerja. Aku siap kerja buat kamu, Dev. Aduh. Tuh kan, Beb, Agung ini tulus banget sama kamu. Buktinya aja dia mau ngelakuin apa aja buat kamu. Udahlah, Dev, kamu mending sama Agung aja. Kalau kamu sama Agung ya, nih, kamu tinggal duduk manis, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Aduh. Kalau kamu sama orang ini, apa kamu nggak malu sama teman-teman Ya sosialita gini-gini kamu? aja deh Hikmah. Kalau memang menurut kamu Agung itu lelaki yang perfect, lelaki yang udah menjamin kehidupan kedepannya bakal gimana, kamu aja sama dia. Loh. Ngapain? Aku udah Mas punya udah pacaran sama ayam aku. bebek. Iya, tapi kan kamu gak ada apa-apanya sama si Agung. Soalnya aku lihat dari kata-kata Hikmah tuh kalau lihat si Agung kan kayak Agung tuh punya segalanya dan bisa Iya. menjamin kebahagiaan. Bukan Kenapa nggak kamu sama dia aja? Bukan gitu maksud Hikmah, Dev. Kenapa Hikmah ngomong kayak gitu? Dia itu mau menyadarkan kamu kalau orang ini itu di bawah aku gitu, Aduh. Dev. Dan aku ini lebih sempurna. Tapi Semua udahlah, di mata Allah tuh sama aja. Ya memang sama. Ya memang sama. Oke, sama di mata Allah. Tapi kan kalau kita dibandingkan, tanya aja sama si Samsul, tanya aja sama si Hikmah. Ya kalau aku sama orang ini, ya pasti aku lah di atas. Iya, Aduh. Mas. Saya tahu kok, Mas. Kalau saya ini jauh sama Mas, bagaikan langit sama bumi. Nah, itu kamu tahu. Cuman kan Mas juga harus menghargai pilihannya Mbak Devi. Yang ada ya, kalau Devi punya calon suami kayak kamu, Devi ini malu sama teman-temannya. Kamu tahu nggak? Devi ini, gengnya itu wanita sosialita. Semuanya itu serba cantik, kayak seleb semua itu. Masa iya punya calon suami kayak kamu? Terus kalau semisal Devi kumpul sama teman-temannya, terus teman-temannya bawa pacar, Devi mau bawa kamu? Ya nggak mungkin lah. Loh, ya mungkin aja. Mungkin aku aja nggak mempermasalahkan. Ya Allah, Devi, Tuh. pasti kamu diketawain sama teman-teman kamu. Kan kamu tahu sendiri, pacar teman-teman kamu itu orang kaya semua. Aduh, udah ya Gung, udah. Kamu tuh nggak usah pusing-pusing mikirin ini. Soalnya yang akan menjalani hubungan ke depannya tuh aku sama Mas Danang. Jadi kamu nggak usah mikir aku bakalan malu kayak aku bakalan kayak gini. Toh yang bakal ngejalani aku sama Mas Danang. Nggak usah ribet-ribet. Devi, kamu ngomong kayak gini dari tadi, sebenarnya kamu sadar atau enggak sih? Loh, dia sadar dong, 1000% aku sadar. Kalau nggak sadar dari dulu aku mau pacaran sama Devi, dia. coba lihat, bandingin aku sama orang ini, coba lihat. Beda jauh, Dev. Aduh, itu kan cuma kata kamu aja, Gung. Gung, udah ya, Bukan Gung. kata aku ya. Coba tanya sama Hikmah. Aduh, sampai pusing kepala. Aku sama orang ini bandingin. Oh iya, lebih ganteng kamu lah, Gung. Kamu juga keren. Ya kamu tanyanya sama Hikmah Samsul. Jadi mereka pasti takut lah sama kamu. Gung, udah ya. Kamu tuh nggak usah buang-buang waktu di sini daripada kamu bikin aku pusing. Mending kamu pulang aja sana sama Hikmah sama Samsul. Dev. Kalau kamu nggak mau pulang, aku bakal teriak-teriak di sini. Loh. Gimana? Tolong. Iya. Dev. Loh, Coba pulang kamu pikir satu kali lagi, Dev. Ini udah dipikir, Gung. Dev, kamu pulang sama kita aja. Apaan sih, kita nggak usah sahabatan lagi ya, Hikmah? Udah sana pergi. Atau aku kita belum selesai ya. Loh. Awas kamu. apaan sih? Jangan deket-deket sama si Devi. Udah yuk pergi. Ini calon suami aku kok. Sana. Pulang. Suruh pulang. Aduh, maaf ya Mas Danang. Duh, sampai aku ngerasa nggak enak sendiri sama Mas Danang. Maaf ya Mas kalau teman-teman aku keterlaluan. Enggak kok, nggak apa-apa. Tapi Dev, kok bisa sih Dev? Kamu ini dari tadi membela aku sampai kayak gitu. Ya, aku membela kayak gini wajar aja lah Mas, karena Mas Danang direndahkan segitunya. Lagian kan aku juga udah bilang kalau aku nggak mempermasalahkan Mas Danang jadi tukang ojek. Jadi kalau ada yang merendahkan profesi Mas Danang, ya aku sakit hati lah. Berarti salah ya Dev, omongan orang kalau semisal kamu ini gampang menolak laki-laki. Wah, Kevin ini ada-ada aja ngomongnya nggak benar. Apa? Kevin siapa Mas? Enggak kok. Loh,
Mas Danang barusan menyebutkan nama Kevin loh. Kalau boleh tahu, siapa yang menyampaikan gitu, Mas? Kevin siapa? Mas Danang ngomong aja. Aku nggak bakal marah kok. Aku cuma pengen tahu, Kevin siapa? Kevin tukang ojek. Mas Kevin. Iya. Mas Danang kenal sama Mas Kevin? Dia temen aku. Teman Mas Danang? Iya, Dev. Kok bisa-bisa aja ya dia ngomong kayak gitu? Ya memang aku sering nolak laki-laki, Mas. Cuma kan tadi aku udah bilang kenapa aku tolak. Iya sih, Dev. Aku tahu. Dev, kayaknya aku nggak perlu deh, Dev, nyembunyiin ini semua dari kamu. Hah? Nyembunyiin ini semua? Nyembunyiin apa, Mas? Ya, sebenarnya ada hal yang aku sembunyiin dari kamu, Dev. Hah? Mas udah sembunyiin dari aku? Iya. Loh. Ada apa, Mas? Aku tuh deg-degan gini. Ya udah. Kalau kamu pengen tahu, kamu ikut aku. Kita ketemu sama si Kevin. Sama Mas Kevin? Iya. Kamu tenang. Aku nggak ada niatan jahat kok sama kamu. Iya, Mas. Yaudah, aku bawa sepeda motor aku ya. Iya. Mas Danang aja yang di depan. Oke. Yaudah, yuk. Yaudah, Mas. Ikutin saya ya. Iya, Mas. Sebentar, Mas. Stop, Gung. Ada apa sih? Tuh, Gung. Ada mobil bagus, Gung. Iya, John. Coba aja kamu beli mobil itu, Gung. Pasti Devi mau sama kamu. Iya. Bentar aku lihat dulu ya. Iya, Gung. Waduh, beneran bagus, Col. Punya siapa ya, Col? Iya, aku gak tahu, Gung. Yaudah, Col. Aku kesana dulu. Mumpung ada si Kevin, aku mau nanya sama si Kevin. Iya, Gung. Vin, Iya, Gung. Kamu dari mana, Gung? bentar lagi aku ngomong sama kamu. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Itu mobil punya siapa? Kok ada di sini? Mobil itu punya temen aku, Gung. Temen SMA. Dia dari luar kota, Gung. Oh, punya teman kamu. Waduh, berarti teman kamu itu kaya raya ya. Sampai punya mobil sekeren itu. Emang itu mobil apaan ya? Loh, masa kamu nggak tahu sih, Gung? Civic Turbo, Gung. Hah? Civic Turbo? Iya. Berarti impian kamu, Gung. mobil impian aku. Iya, Gung. Bentar. Tapi kok beda ya? Setahu aku Civic Turbo gak kayak gitu, Pin. Ya itu udah dimodif, Gung. Bempernya aja kelihatannya udah ceper. Iya. Gung, mending kamu minta beliin mobil kayak gitu sama orang tua kamu. Soalnya nih ya, Gung, aku yakin 100% kalau misalkan kamu naik mobil kayak gitu, mungkin Devi jadi mau sama kamu. Iya bener, Gung. Bener gitu ya, Pin? Ya mungkin, Gung. Mungkin. Kok malah mau? Loh. Devi kok? Nang. Loh, Gimana nih? Gimana? Bentar Kevin. Kok kamu sama mereka bertiga di sini? bentar. Kamu kenal sama orang ini? Ya ini temen aku, Gung. Temen SMA aku. Sekaligus pemilik mobil itu. Apa? Mobil. Halah, Pin. Kamu jangan bercanda, Pin. Mana mungkin dia itu punya mobil sekeren itu. Kamu ini gimana sih? Mobil. Aku nggak percaya ya. Kamu punya mobil sekeren itu. Kerjaan kamu ojek online kayak gini. Loh, lagian siapa yang nyuruh kamu percaya sama aku? Gak ada kan? Iya memang nggak ada. Tapi masa iya sih? Ojek online kayak kamu terus motor butut punya mobil sekeren itu? Bentar. Kamu kok marah-marah, Gung, sama temen aku? Kenal aja enggak? Aku kenal sama orang ini. Dia itu teman dekatnya si Devi. Kurang ajar banget. Masa iya Devi punya calon suami kayak gini? Loh, Ya aku marah lah, aku gak terima. Mas, udahlah Mas. Devi ini sudah punya pilihan.
Seharusnya kamu itu menghargai pilihan si Devi, bukan malah marah-marah kayak gini. Iya, aku marah-marah kayak gini karena aku gak terima. Masa iya orang yang aku sayang punya calon suami kayak kamu? Loh ya sekarang kamu bisa lihat sendiri, Devi sudah memilih aku daripada kamu. Ya udah, Mas, gini ya Mas. Seharusnya kamu kalau jadi laki-laki itu yang punya harga diri dong. Ketika wanitanya ini sudah nggak mau sama kamu, nggak usah dipaksa. Ah, gak bisa. Soalnya apa? Kamu ini masih di bawah aku. Kalau semisal kamu di atas aku berhenti ngejar-ngejar si Devi. Lah, ini kamu masih di bawah aku. Ya udah, sebenarnya aku itu membawa Mbak Devi ke sini ini untuk menjelaskan yang sebenarnya. Nah, berhubung ada kamu, ya udah, biar sekalian kamu tahu. Kevin, sebenarnya tadi yang kamu bilang ini banyak laki-laki yang ditolak Mbak Devi itu karena ada sebabnya. Mereka itu ngajak pacaran. Jadi katanya Mbak Devi itu buang-buang waktu. Jadi alasannya itu bukan masalah Mbak Devi ini mau jual mahal gitu. Ngerti kan? Iya. Mas Kevin, ada-ada aja. Ya nggak apa-apa. Maaf Mbak Devi. Namanya juga temen aku. Jadi terima kasih ya Kevin atas pinjaman jaket ojol kamu dan sepeda motornya. Loh, Iya Nang, ya Nang. pinjaman? Loh, iya Gong, itu kan motornya si Kevin. Iya. Kok baru enggak ya? Ya udah, ini mau dengar penjelasan dari aku atau enggak? Jelasin mas. Ini gimana maksudnya? Jadi gini, sebenarnya aku ini pinjam jaket dan motor si Kevin ini agar tahu secara langsung sifat kamu itu seperti apa. Soalnya tadi pas aku awalnya ada di sini, si Kevin tuh bilang gitu. Jadi ya udah, hati aku ini bertanya-tanya. Oh iya ya, aku takut juga disangkanya nanti Mbak Devi itu cuma mau sama hartanya aja. Ya udah, akhirnya aku nyamper jadi tukang ojek. Berarti mas ini menganggap aku perempuan mata duitan gitu? Bukan kayak gitu Mbak Devi. Saya berpikiran seperti itu karena ucapannya teman saya ini. Oh, sudah. Saya ini juga Mbak Devi berdua. Udah Mbak Devi. Mbak Devi nggak usah marah. Ternyata setelah saya membuktikan semuanya, Mbak Devi ini jauh dari sifat kayak gitu. Berarti mas ini pura-pura ya? Iya. Ya ampun. Kevin, tapi kamu orang kaya. Iya. Vin, Mas, Udah apa, Gung? berarti ini teman kamu kayak Raya. Aku kan sudah bilang dari tadi sama kamu. Udahlah. Nggak penting kamu jelasin sama orang ini. Mas. Orang ini nggak ada hubungan sama aku kok. Mas. Iya, Nang. Tapi kalau kayak gini saya merasa tersinggung, Mas. Gini Mbak Devi kan dengar sendiri. Saya ini langsung ngajak Mbak Devi ini ke jenjang yang lebih serius. Itu artinya saya melakukan hal kayak gini untuk menelaah bagaimana sifat wanita itu terhadap saya. Yang saya takutkan Mbak, saya ini takut dipermainkan. Gitu ya, Mas. Iya, Mas. Terus gimana kelanjutannya, Mas? Ya tetap dong, saya akan menikahi Mbak Devi. Kalau kamu mau bersaing, ya udah kita bersaing aja. Udah, Gung, mundur aja, Gung. Ini bukan lawan kamu. Iya. Kalau masalah pekerjaan, Mbak Devi tenang aja. Saya juga sudah bekerja kok. Dan Iya. sekarang saya juga akan mengajak Mbak Devi ini ke rumah saya. Sepeda motornya saya percayakan aja sama teman saya. Gak apa-apa kan Kevin? Siap, Berarti Nang. Mas mau ngajak saya sekarang ke rumah Mas? Iya, tapi kita langsung pulang aja. Nanti soalnya kan takutnya kamu ini dicari sama orang tuanya. Iya Mas, tapi nanti aku mau telepon dulu. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Gimana kalau sekarang kita langsung berangkat? Boleh Mas, boleh. Mas, kita sudah ketemu dengan pemenangnya siapa. Jadi tolong ya, mas-mas tukang ojek di sini jadi saksinya kalau saya pemenangnya. Kamu sudah nggak ada harapan lagi karena 1 minggu lagi kita akan menikah. Kevin, aku di sepeda motor ini ya. Siap, Nang, aman. Makasih kok, sebelumnya aku sudah dipinjemin sepeda motor kamu. Udah, Nang. Kayak sama siapa aja. Sepeda motor kesayangan aku ya. Iya, Mbak Devi, siap. Ada apa lagi mas? Udah, gak usah maksain si Devi. Mas, dari tadi saya ini diam,
Bukan berarti saya ini takut sama masnya, ngerti nggak? Iya. Udah Nang, sabar Nang. Dia orangnya emang seperti itu. Ya udah kalau gitu aku langsung berangkat dulu ya. Iya Nang, hati-hati Nang. Jatah kamu nanti aja. Aman Nang, siap. Mas, Mas mobilnya. Iya, alhamdulillah. Aduh, Con, bener kata si Kevin. Kalau kayak gini, bukan musuh aku, Con. iya Gung, bener. Mulai sekarang kamu harus sadar diri, Gung. Devi pasti udah bener-bener gak mau lagi sama kamu. Iya, berarti aku harus cari cewek lain kalau kayak gini ya. Gung, Iya. enggak kok, sama. Lambangnya sama, tapi lain tingkat. Kamu Honda Brio, tuh Honda Sip Turbo. Udah Gong, Kasihan. jangan kayak gitu, kasihan sama Agung. Kamu yang sabar ya. Mau apaan sih, Gon? Jangan dengerin omongan si Gogon, dia kan emang nggak normal. Kamu aja naik motor kayak gini, malah ngeledekin aku. Apa? Emangnya kenapa? Kita ini masih sama-sama jomblo ya. Yaudah yuk. Pulang aja.